Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah yang berjudul Sabar Menghadapi Ujian Allah. Mari kita ikuti bersama. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhbari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan iman dan Islam. Tanpa nikmat tersebut pastilah seorang hamba akan lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Bahkan bisa jadi seorang hamba akan cenderung melaksanakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan risalah Islam dengan segenap kekuatan dan kesabaran beliau sehingga kita sekarang dapat merasakan nikmatnya Islam. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri khususnya dan kepada sahabatku semuanya pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, karena hanya takwalah sebaik-baik bekal menuju Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sungguh sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Barangkali kita pernah berdoa meminta kepada Allah setangkai bunga yang indah, namun Allah berikan kita kaktus berduri. Barangkali kita pernah berdoa meminta pada Allah seekor hewan yang lucu dan mungil, namun ternyata Allah berikan kita ulat berbulu. Kita marah
sedih merasa bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal ketika kita mulai mencela Allah, kaktus itu berbunga bunga yang indah. Ulat itu bermetamorfosis, berubah menjadi kupu-kupu yang mungil dan lucu. Ketika kita mulai mempertanyakan keadilan Allah, sebenarnya Dia sedang merajut kejutan kecil untuk hambanya. Ketika Allah tidak menampakkan kemudahan, mungkin Allah sedang menguji kesungguhan kita. Ketika Allah tidak kunjung memberi jalan keluar, mungkin Allah ingin melihat kesabaran kita. Ketika Allah tidak segera mengabulkan doa, mungkin Allah ingin kita memperlihatkan kejujuran dalam setiap munajat. Tidak semua hal bisa kita dapatkan dengan cara instan, simsalabim, lalu semua ada di depan mata. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah proses panjang yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Di saat-saat tersulit dalam hidup, yang kita butuhkan adalah kokohnya dinding kesabaran. Dinding yang akan menjaga hati dari bisikan-bisikan setan. Tanpa kesabaran, kebanyakan manusia mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan. Idealisme agama dijadikan barang dagang. Menuduh Allah tidak punya keadilan, lalu lari dari Yang Maha Esa untuk mencari perlindungan di bawah ketiak berhala-berhala yang tak berguna. Ketika ujian Allah datang, terkadang kita lebih mengutamakan naluri kita, naluri untuk selalu tergesa-gesa, terburu-buru, dan mencari instannya saja. Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, tergesa-gesa atau dalam bahasa Arab disebut dengan istijal, yaitu salah satu penyakit yang sedang menjakiti hati dan pikiran manusia. Manusia terbuai untuk mendapatkan hasil secara kontan tanpa meniti jalannya. Jalan pintas dianggap pantas, jalan penuh dosa dianggap biasa, padahal terburu-buru itu datangnya dari setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Al-Quran surat hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Syariat Islam memerintahkan manusia agar senantiasa tenang dalam melakukan apapun, baik dalam menyikapi masalah maupun dalam melaksanakan ibadah. Karena dalam ketergesa-gesaan itu dekat sekali dengan kecerobohan, sementara kecerobohan itu awal dari kesalahan. Istijal itulah yang membuat kita merasa jalan begitu panjang, cobaan begitu berat, langkah terasa lambat. Maka penyakit inilah layaknya benalu dalam perjuangan. Untuk membentengi diri kita dari sifat istijal ini, kesabaran kembali berperan penting. Beruntunglah orang yang bersabar, karena Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Zunnun
Al-Misri pernah berkata, sabar adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama, bersikap tenang ketika menghadapi ujian yang berat, menampakkan kecukupan dikala kefakiran datang di tengah kehidupan. Bahkan jika kita terus tergesa-gesa menjalani hidup, terus mencoba lari dari takdir, tak pernah mau menerima ujian dari Allah, sungguh kita tidak akan pernah mendapat akhir bahagia sebagaimana yang kita impikan. Maksud hati ingin mempercepat mendapatkan kemuliaan, apakah daya justru menghantar kepada kehinaan. Kehidupan terindah justru dimiliki oleh orang-orang yang sabar, menjalani sebagai perkara dengan tenang, selalu ingat bahwa dia punya Allah. Saat kesabaran yang dimiliki dikolaborasikan dengan rasa syukur, tak ubahnya orang itu seperti memiliki dua sayap yang akan mengantarkannya begitu menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah anugerah Allah yang diberikan pada apa saja yang Dia kehendaki. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, ketika seorang berjalan pergi ke masjid kemudian iqamah sudah dikumandangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan tenang dan melengkapi rakaat yang kurang jika memang ada yang tertinggal. Beliau bersabda, Idza sami'tum iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal wiqara wala tus'iru fama adraktum fasallu wa ma fattakum fatimun wa ma fatakum faatimmu. Artinya, apabila kamu mendengar iqamah, maka pergilah untuk sholat dengan kondisi tetap tenang, santai, serta tidak terburu-buru. Apa yang kamu dapati bersama iman sholatkah? Dan apa yang ketinggalan dari imam, maka sempurnakanlah. Bahkan saat kita tengah makan dan mendengar iqamah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita tergesa-gesa dalam menghabiskan makanan. Beliau bersabda, "Idza kana ahadukum ala ta'ami fala ya'jal hatta yaqdiya habatatahu minhu wa in uqitus shalah." Jika seorang dari kalian yang sedang makan, maka janganlah tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makanannya, meskipun iman jika orang dari kalian datang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makannya, meskipun iqamah telah dikumandangkan. Sahabatku semuanya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla pernah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Jika kita merasa telah berdoa hingga mulut serasa buih namun tak kunjung dikabulkan,
padahal sudah menangis diri dari makanan, padahal sudah menjaga diri dari makanan haram. Coba kita cek kesabaran kita. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla tidak kunjung mengabulkan doa kita karena ketergesa-gesaan kita dalam berdoa. Semenjak jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bil ismi au qati'ati rahimim malam yasta'jil. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau pun menjawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam yastajibu li fayastaghsiru inda dzalika wa yada'ud du'a. Artinya, seseorang yang berdoa, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sahabatku semuanya dimanapun berada, maka sudah selayaknya kita meninggalkan ketergesa-gesaan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, untuk kemudian diimbangi dengan merajut kesabaran dan ketelitian agar tidak menyesali hari-hari yang telah berlalu. Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam bukunya yang berjudul Hidayatul Aulia menyisipkan perkataan Hatim Al-Asyam, ketergesa-gesaan itu dari setan kecuali dalam 5 perkara. 1. Menghidangkan makanan jika tamu telah hadir. 2. Mengurusi jenazah jika telah wafat. 3. Menikahkan anak gadis jika telah balik. Menunaikan hutang jika telah jatuh tempo. Dan yang kelima, bertaubat dari dosa jika telah melakukan dosa. Abu Nuaim menjelaskan, meskipun Hatim Al-Asyam menggunakan kata al-ajalah yang berarti tergesa-gesa, namun bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau, tetapi maksudnya adalah bersegera. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan perbedaan mendasar antara bersegera dan tergesa-gesa. Beliau berkata, sesungguhnya bersegera adalah memanfaatkan kesempatan pada waktunya dan tidak meninggalkannya. Kemudian beliau mengibaratkan seperti orang yang bergegas mengambil buah saat sempurnanya kematangan. Sedang ketergesa-gesaan adalah mengambil sesuatu sebelum waktunya, seperti orang yang mengambil buah sebelum waktu memetiknya sempurna. Jadi bersegera adalah pertengahan di antara dua akhlak yang tercela. Pertama, keteledoran dan menyia-nyiakan. Kedua, sikap terburu-buru sebelum waktunya. Beliau menambahkan, sikap tergesa-gesa adalah partner penyesalan, sebagaimana halnya kemalasan adalah partner bagi luputnya sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kami sampaikan tausiah pada hari ini.
yang berjudul Sabar Menghadapi Ujian Allah. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkenan menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.